Konsep penting lain untuk sebuah variabel acak adalah Cumulative Distribution Function atau CDF. Dan CDF ini juga sering disebut sebagai Distribution Function, singkatnya, atau dalam bahasa Indonesia fungsi distribusi. Oke, definisi matematis dari CDF diberikan oleh persamaan berikut. Ya, jadi CDF dari variabel acak X di sini dinotasikan dengan F. Ini adalah notasi untuk CDF-nya, sedangkan X menyatakan CDF dari variabel acak X. Nah, kemudian argumen dari fungsi ini adalah, di sini saya tidak akan menggunakan X kecil, tapi A. Nah, ini didefinisikan sebagai peluang bahwa variabel acak X itu nilainya lebih kecil atau sama dengan A. Ingat ya, argumen dari fungsi distribusinya adalah A. Nah, jadi di sini fungsi distribusi atau CDF dari X pada saat nilai variabel acak X-nya adalah sama dengan A, itu adalah peluang X lebih kecil atau sama dengan A, dan ini sama dengan penjumlahan semua probability mass function, ya, bila variabel acak X nilainya lebih kecil dari A. Oke. Nah, jadi sebagai contoh, saya tidak akan mengambil contoh ini, kita ambil contoh lain yang lebih mudah. Seandainya saya mempunyai variabel acak yang mempunyai nilai, contohnya 1, 2, 3, dan 4. Oke. Nah, maka sebagai contoh, saya ambil CDF dari X pada saat X sama dengan 2, itu adalah peluang saat variabel acak X itu nilainya lebih kecil atau sama dengan 2, dan ini berarti adalah penjumlahan probability mass function pada saat X bernilai 1. Ingat ya, X sama dengan 1 berarti kan lebih kecil daripada 2 ya, nilai variabel acaknya, ditambah dengan probability atau peluang X pada saat sama dengan 2. Nah, ini adalah CDF dari X pada saat X-nya bernilai sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya di bawah ini. Nah, di sini diketahui probability mass function dari sebuah variabel acak X, di mana X sekarang mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, dan 4, di mana PMF atau probability mass function untuk X sama dengan 0 adalah 1/16, X sama dengan 1 adalah 1/4, PMF X sama dengan 2 adalah 3/8, probabilitas X sama dengan 3 itu sama dengan 1/4, dan probabilitas X sama dengan 4 adalah 1/16. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tentukan CDF dari X pada saat X bernilai sama dengan 2. Jadi sesuai dengan definisi dari CDF di sini, maka Fx2 sama dengan peluang dari X lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, di sini kita tentukan nilai X mana saja yang nilainya lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 2. Jadi di sini kita dapatkan pada saat X bernilai 0, 1, dan 2. Dan ini memenuhi kondisi bahwa variabel acak X itu nilainya lebih kecil atau sama dengan 2. Dengan demikian, Fx2 sama dengan probabilitas X pada saat sama dengan 0 ditambah probabilitas X sama dengan 1 ditambah probabilitas X sama dengan 2. Jadi 1/16. Ya, lihat lagi
nilai PMF untuk masing-masing nilai variabel acak X sama dengan 0, 1, dan 2. Sehingga kita dapat peroleh 16 ditambah 1/4 ditambah 3/8, dan ini hasilnya bisa kita hitung dengan mudah. Oke, nah sekarang di sini kita ingin menentukan CDF untuk semua nilai X pada contoh berikut ini. Jadi untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Dengan cara yang sama, pada slide sebelumnya kita bisa menentukan pada saat X sama dengan 0, CDF-nya adalah probabilitas X lebih kecil sama dengan 0. Nah, karena nilai X yang memenuhi kondisi ini hanya untuk X sama dengan 0. Dengan demikian, ini sama dengan probabilitas X sama dengan 0, yaitu 1/16. Oke. Nah, untuk CDF pada saat X sama dengan 1, ya, ini dari definisinya adalah Fx 1 sama dengan probabilitas X lebih kecil atau sama dengan 1. Dan nilai X yang memenuhi kondisi ini adalah pada saat X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Dengan demikian, Fx1 sama dengan probabilitas pada saat X sama dengan 0 ditambah probabilitas pada saat X sama dengan 1, yaitu 1/16 tambah 1/4 sama dengan 5/16. Hal yang sama bisa kita lakukan untuk nilai X yang lain, yaitu pada saat X sama dengan 2, 3, dan 4. Nah, jadi di sini kita sudah mempunyai CDF untuk semua nilai X. Dan perlu kita perhatikan bahwa pada saat CDF X, ya, CDF dari X pada saat X sama dengan 4, itu nilainya adalah 1. Jadi, apabila nilai X kita urutkan, ya, dari yang terkecil ke terbesar, seperti yang kita dapatkan pada baris ini, ya. Jadi, nilai CDF dari X, pada nilai X terbesar itu pasti sama dengan 1. Ya, ini merupakan salah satu sifat dari CDF dan akan kita bahas pada slide berikutnya. Oke. Nah, sebelumnya mari kita lihat dulu grafik dari CDF, ya. Jadi ini adalah nilai CDF yang telah kita peroleh pada perhitungan di slide sebelumnya, dan ini kita gambarkan dalam bentuk namanya grafik CDF. Jadi di sumbu horizontal kita mempunyai nilai X, ya, coba kita lihat sini, ya, pada sumbu horizontal kita mempunyai nilai X, yaitu pada saat kita mempunyai nilai X pada saat 0, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan pada sumbu vertikal adalah nilai CDF yang berhubungan untuk setiap nilai X. Jadi di sini sebagai contoh, titik ini menggambarkan nilai CDF dari X pada saat X sama dengan 0. Dan ini adalah nilai CDF pada saat X sama dengan 1, ini X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan X sama dengan 4. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini bentuk CDF dari variabel acak diskrit X di sini membentuk seperti anak tangga atau staircase, ya. Ini biasa disebut bentuk staircase atau bentuk anak tangga. Oke. Dan bisa kita lihat juga di sini, ya, di sini kita hanya mempunyai variabel acak diskritnya yaitu 0 dan 1. Oke. Nah, bagaimana dengan grafik, ya, untuk nilai X di antara 0 sama dengan 1? Kita lihat bentuknya adalah konstan. Ya, begitu juga untuk nilai X dari 1 sampai 2 juga bersifat konstan. Ya. Oke. Karena contohnya sebagai contoh, apabila kita ambil nilai X di antara 0 dan 1, ya, sebagai contoh Fx 0,5, ya. Ini berdasarkan definisi adalah probabilitas X lebih kecil atau sama dengan 0,5, dan yang memenuhi kondisi ini hanyalah pada saat X sama dengan 0. Jadi ini sama dengan probabilitas X sama dengan
probabilitas X sama dengan 0. Oke, mari kita rapikan. Yaitu 1/16. Jadi kita lihat pada saat X sama dengan 0,5, contohnya di sini nilainya adalah tetap 1/16. Oke, untuk latihan ini bisa dikerjakan sendiri di rumah, yaitu tentang waktu tinggal dalam jam pasien pada unit gawat darurat atau UGD pada sebuah rumah sakit, di mana untuk setiap lama tinggal ini adalah variabel acaknya, ya. Ini waktu lama tinggal adalah didefinisikan sebagai variabel acak X. Oke. Dan di sini yang ditanya adalah menggambarkan CDF dari X. Jadi dengan menggunakan langkah-langkah pada slide sebelumnya, saya harap mahasiswa dapat mengerjakan latihan ini dengan benar. Nah, kemudian kita akan melihat hubungan antara CDF dan PMF. Ya, jadi CDF dan PMF di sini adalah PMF adalah dua konsep yang berhubungan erat antara satu sama lain. Jadi dengan mengetahui CDF, ya, anggap kita mengetahui CDF, maka kita bisa menentukan PMF. Demikian juga sebaliknya, dengan mengetahui PMF, kita bisa menghitung CDF. Oke, nah bagian yang kedua ini, dengan mengetahui PMF, kita bisa menghitung CDF, sudah kita lakukan sebenarnya melalui definisi dari CDF sendiri. Ya, seperti kita lihat pada contoh ini. Ya. Kita lihat contohnya pada saat kita menghitung misalnya CDF X pada saat X sama dengan 1. Nah, kita menggunakan PMF X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 untuk menghitung CDF pada saat X sama dengan 1. Jadi, secara tidak langsung, di sini kita sudah menggunakan PMF untuk menghitung CDF. Nah, pada slide yang ini, kita berusaha, ya, atau kita akan mendiskusikan bagaimana kita menghitung PMF bila kita mengetahui CDF. Nah, jadi hal yang pertama perlu kita lakukan adalah kita urutkan dulu nilai variabel acak kita dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi di sini X1 menyatakan nilai variabel acak yang paling kecil, sedangkan Xn di sini menyatakan nilai variabel acak yang paling besar. Nah, di sini seperti yang sudah saya paparkan dalam contoh bahwa CDF, ya, untuk variabel acak yang nilainya paling besar itu pasti sama dengan 1. Nah, dengan demikian peluang atau PMF pada saat X-nya bernilai XK, ya, bisa XK di sini bisa saja X1, X2 atau dan yang lainnya, maka ini sama dengan CDF pada saat XK, ya, yaitu dinotasikan dengan Fx XK di sini dikurang CDF, ya, pada nilai X sebelum dari K. Jadi contohnya di sini, apabila kita ingin menghitung probabilitas dari X nilainya itu sama dengan X3, contohnya pada saat X3, X kecil, ya, ini X besar, saya kasih tanda seperti ini. Nah, ini adalah CDF saat X3 dikurang dengan CDF dari X pada saat X2. Oke, dan kasus khusus pada saat X itu sama dengan X1, di mana X1 adalah nilai terkecil dari variabel acak X, itu sama dengan CDF dari Fx1. Oke, nah jadi kita akan menggunakan konsep ini pada contoh di slide berikutnya. Nah, di sini kita mengetahui CDF dari sebuah variabel acak X.
tugas kita adalah kita ingin menentukan PMF dari variabel acak X tersebut. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat nilai dari variabel acak X, ya, dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai variabel acak X adalah, ya, kita lihat titik terjadi lompatan atau naik dari satu anak tangga ke anak tangga yang lain. Di sini kita lihat titik naik pertama adalah pada saat X sama dengan min 2, berarti di situ adalah nilai variabel acak kita. Oke. Anak tangga berikutnya, anak tangga naik berikutnya adalah pada saat X sama dengan 0, ya. Di sini naik anak tangga naik berikutnya. Yang ini yang pertama, ya, yang ini yang kedua. Jadi ini terjadi pada saat X sama dengan 0. Kemudian anak tangga berikutnya naiknya adalah pada saat X sama dengan 2. Oke, nah jadi di sini yang bila kita urutkan, ya, nilai variabel acak X-nya adalah seperti ini. Oke, ini yang menjadi X1, ini yang menjadi X2 kita, dan ini yang menjadi X3 kita. Oke, nah sesuai dengan aturan pada slide sebelumnya, maka probabilitas pada saat X1, ya, yaitu probabilitas X pada saat X1 kita tadi min 2, ya, sama dengan min 2, itu sama dengan probabilitas, sama dengan, CDF X pada saat X1, yaitu Fx pada saat min 2. Ya, ini X1 kita ingat kembali. Oke. Nah, Fx min 2 di sini adalah nilainya 0,2. Oke, jadi sekarang kita sudah mendapatkan PMF untuk X sama dengan min 2. Ya, ingat, ini adalah PMF untuk X sama dengan min 2. Nah, selanjutnya kita hitung PMF untuk X sama dengan 0. Berarti kita menghitung PMF X2. Ya. Nah, ini sama dengan CDF. Oke, maaf, jadi saya buat dulu definisi PMF-nya itu peluang pada saat X sama dengan 0, dan ini sama dengan Fx pada saat X2. Ingat lagi definisinya, ya, PMF pada saat X2 sama dengan CDF pada saat X2 dikurang CDF pada saat X1. Oke, nah CDF pada saat X2 di sini nilainya adalah 0,7. Nah, yaitu Fx0, ya. Saya buat dulu di sini. Fx0, X2 itu kan 0, dikurang Fx1, Fx X1 yaitu Fx min 2. Oke, Fx0 nilainya adalah 0,7. Jadi saya buat di sini saja, ya. 0,7 dikurang dengan 0,2, yaitu Fx min 2. Sehingga kita peroleh sama dengan 0 adalah 0,5, yang didapat dari 0,7 dikurang 0,2. Nah, selanjutnya kita ingin mencari Px 3. Oke, karena ini nilainya adalah sama dengan 1, ya. CDF-nya itu nilainya adalah sama dengan 1. Maaf. Oke. Ini CDF-nya bernilai sama dengan 1. Jadi F X3 itu nilainya 1. Karena di sini, dalam kasus ini kita mempunyai N sama dengan 3. Ingat kembali, di slide berikutnya kita definisikan Fxn itu sama dengan 1. Jadi di sini karena nilai terbesar dari variabel X adalah 3, pada saat X3 maka N-nya sama dengan 3, jadi Fxn sama dengan 1. Nah, sekarang kita ingin mencari Px3. Nah, ini kita gunakan lagi nilai untuk X3, yaitu probabilitas pada saat X sama dengan 2.
Ya, di sini kita definisikan X3 itu sama dengan 2. Dan ini sama dengan ya CDF X pada saat X3 dikurang CDF dari X pada saat X2. Yaitu 1 ya, yang kita peroleh dari sini. Oke, dikurang dengan CDF pada saat X2 yaitu 0,7. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 0,3. Nah, jadi di sini PMF saya adalah ya, kita buat summary-nya atau ringkasannya. Probabilitas pada saat X sama dengan min 2 itu adalah 0,2. Probabilitas pada saat X sama dengan 0 ya, itu sama dengan 0,5. Sedangkan probabilitas pada saat X sama dengan 2 adalah 0,3. Dan ingat kembali, salah satu cara untuk mengecek bahwa PMF yang kita peroleh ini adalah valid atau benar, kita jumlahkan PDF untuk semua nilai X dan hasilnya adalah 1. Jadi di sini bila kita lihat 0,2 ditambahkan 0,7 ditambahkan 0,3 hasilnya adalah 1. Berarti PMF yang kita peroleh ini adalah PMF yang valid. Oke, di sini adalah ya, cara perhitungan, nih summary-nya, cara perhitungan yang sudah saya jelaskan tadi.